Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat yang kedua. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kebahagiaan dosa yang diampuni. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang dosa pelanggaran. Siapapun dia orangnya, saya, bapak ibu saudara-saudara terkasih semua pasti pernah melakukan dosa dan pelanggaran. Dan kita tahu ketika kita melakukan suatu dosa dan pelanggaran, ada rasa bersalah dalam diri kita, dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, maka ada rasa ingin di dalam diri kita untuk segera minta ampun kepada Tuhan. Agar apa? Kebahagiaan sebagai orang yang sudah ditebus di dalam Kristus, sebagai orang percaya yang sudah menerima pengampunan dari Kristus, kita ingin segera menyelesaikannya dengan datang sujud menyembah kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, agar kesalahan yang baru saja kita lakukan, agar dosa yang baru saja kita lakukan segera diampuni oleh Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang dosa, Daud bukanlah orang yang perfect 100%. Walaupun Alkitab berkata Daud adalah orang yang kepadanya Allah berkenan, tapi ada peristiwa di mana Daud pernah jatuh dalam dosa. Kita tahu Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan dan juga pembunuhan berencana, yakni dia mengambil Batseba, istri dari Uria, dan mereka melakukan perzinahan. Dan ketika Batseba kedapatan sedang hamil, dia memanggil Uria pulang dari peperangan agar kedoknya tidak terbongkar. Namun Uria setia, dia tidak pergi ke rumahnya, dia tetap tinggal di pintu gerbang. Dan akhirnya Daud mengambil opsi lain dengan membuat rencana, memberi perintah kepada Yoab, panglima perang, agar Uria disuruh berperang ke suatu tempat yang lawannya sangat berat, agar dia tewas terbunuh pada peperangan. Suatu kejahatan yang dilakukan oleh Daud, dan itu dianggap oleh Tuhan adalah dosa yang sangat keji. Dan Tuhan mengingatkan Daud melalui hambanya Nathan, dan Daud mau bertobat. Ada beberapa penafsir mengatakan Mazmur 32 ini ada hubungannya dengan Mazmur 51, pengakuan dosa Daud, dan Mazmur 32 ini merupakan ungkapan hati Daud sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, sebagai orang yang Allah kembali berkenan menerima dia, asal dia benar-benar setia, benar-benar tulus untuk meninggalkan dosa pelanggarannya. Dan benar, Daud berkata ada kebahagiaan. Dia berbicara soal manusia yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Benar, Tuhan memperhitungkan dengan mengingatkan Daud untuk bertobat. Dia bertobat. Berbeda dengan Saul. Ketika Saul berbuat salah, berbuat dosa, dia tidak taat, dia tidak kembali kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Saul malah melawan dan mengajak Samuel untuk mempersembahkan korban. Daud ketika dia diingatkan dengan suatu perumpamaan, dia langsung bilang orang itu layak dihukum. Dan ketika Nathan berkata kaulah orangnya, dan akhirnya dia datang minta ampun kepada Tuhan, dia berpuasa, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan akan apa yang dilakukan Daud terhadap penyesalan dosanya. Dan yang selanjutnya dikatakan orang yang berbahagia, orang yang tidak diperhitungkan Tuhan dosanya, dan juga tidak berjiwa penipu. Ketika dosanya sudah diampuni, dia tidak hidup dalam kepura-puraan, dia tidak kembali lagi ke dalam dosanya yang lama. Dan kita tahu catatan sejarahnya bahwa Daud tidak pernah lagi kembali ke pelanggaran yang sama, yakni berzina atau membunuh, tetapi dia tetap setia
sampai akhir hidupnya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi renungan, refleksi bagi kita, agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia, yang sudah diampuni dosanya, yang sudah ditebus dosanya, dan yang tidak diperhitungkan Allah kesalahannya, dan janganlah menjadi orang yang berjiwa penipu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus